Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, PT Industri Kereta Api Persero atau PT Inka baru saja menyelesaikan pengiriman 19 transit dari total pesanan 31 untuk kebutuhan lintas rel terpadu atau LRT Jabodebek. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, PT Inka juga terus menggenjot penjualan di pasar global. PT Inka Persero terus penuhi kebutuhan moda transportasi berbasis rel di dalam negeri. Januari ini, perusahaan produsen kereta milik negara ini mengirimkan pesanan trainset yang akan digunakan untuk melayani perjalanan masyarakat menggunakan LRT Jabodebek. Sebanyak 19 trainset dari total 31 trainset LRT Jabodebek telah dikirim ke Jakarta melalui stasiun Harjamukti. Sebelumnya, PT Inka telah memproduksi dan melakukan pengiriman sebanyak 7 trainset bagi kontrak proyek LRT Jabodebek. Secara total, untuk proyek LRT Jabodebek, Inka akan produksi 31 trainset yang terdiri dari 6 kereta. Ke-31 trainset ini akan dikirim paling lambat bulan April tahun 2021. Dikompilasi dari berbagai sumber, saat ini Inka tengah berekspansi ke Kongo yang diharapkan akan menambah supply record ke pasar luar negeri setelah 250 kereta Bangladesh berhasil dikirim pada awal Oktober 2020. Proyek lain yang sedang dikerjakan PT Inka, yakni 3 lokomotif dan 15 kereta komuter ke Filipina, senilai 363 miliar rupiah, dan 31 trainset LRT untuk PT KAI Persero, senilai 3,9 triliun rupiah. Selama ini, Inka tetap melanjutkan kontrak penjualan kereta penumpang dan lokomotif ke Bangladesh dan Filipina, senilai total 3,5 triliun rupiah, tetapi masih menunda pengirimannya selama pandemi. Kontrak penjualannya sudah ditandatangani, tidak ada pembatalan, hanya saja memang terdapat penundaan pengiriman. Lalu bagaimana laju kinerja Inka di tahun 2021? Apa saja strateginya? Simak ulasannya hanya di Market Review. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik menilik laju kinerja PT Inka Persero, dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Budi Noviantoro yang merupakan Direktur Utama PT Inka Persero. Langsung saja kita sapa. Pak Budi, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas David, kabar baik, alhamdulillah sehat. Sehat Pak Budi, terima kasih Pak Budi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Budi, topik kita adalah menilik laju kinerja PT Inka Persero. Sebelum kita melihat bagaimana progres kinerja dari PT Inka terutama di masa pandemi COVID-19, mungkin sebagai background Pak Budi, secara fundamental ini Inka bergerak di industri apa Pak? Terima kasih Mas David. Jadi Inka ini salah satu BUMN Indonesia yang berpenggerak di bidang manufaktur rolling stock atau pabrik kereta api ya. Yang lokasinya ada di Madiun, mungkin juga para pabrik sudah tahu gitu ya. Di Madiun ini sudah sejak 39 tahun yang lalu lah berdiri, ya ini pabriknya ada di Madiun. Dan kita memproduksi kereta api, ya itu dari lokomotif, kereta penumpang yang tidak berpenggerak maupun yang berpenggerak seperti BMI maupun LRT atau KRL, dan juga kereta barang. Dan sekarang ini kita sudah maju selangkah untuk bisa membuat tram baterai dan bis listrik. Ya, ini sedang diuji di Transjakarta. Itu Mas David. Baik, dari sisi pemenuhan kebutuhan, apakah ini hanya untuk memenuhi kebutuhan moda kereta di dalam negeri saja, atau juga melakukan kegiatan ekspor dalam hal ini? Iya, ya harusnya ekspor kan, memang kereta api ini khusus ya, jadi tidak seperti mobil ya, jualannya relatif lebih murah ya, lebih gampang. Tapi kalau kereta ini kan pasarnya khusus gitu ya. Kalau di Indonesia ya pasar utamanya adalah operator kereta api, dalam hal ini PT KAI gitu ya. Yang lain masih belum, ada Jakpro, ada juga MRT, itu masih belum. Tapi customer utama kita domestik adalah PT KAI, ya. Jadi hampir sebagian besar armada kereta api Indonesia ini disuplai dari Inka. Nah, yang problemnya adalah kita sekarang sudah berkembang membuat 2 pabrik.
ya di Medium dan di Banyuwangi kapasitasnya cukup besar. Jadi karena saya melihat beberapa tahun terakhir dan ke depan pertumbuhan grupnya juga masih belum terlalu tinggi, di sisi lain produksinya cukup tinggi, maka kita mau nggak mau, suka nggak suka harus going global, ya. Jadi kita mulai dirintis dari direksi yang terdahulu, walaupun masih belum banyak, sekarang alhamdulillah sudah cukup banyak, dan kesan apapun tanggapan dari masyarakat, khususnya melalui bapak-bapak para duta besar yang ada di negara-negara tersebut sudah sangat tertarik tahu terkait Inka. Itu Mas David. Baik, dari sisi persentase Pak, memenuhi kebutuhan pasar domestik, dan dari sisi ekspornya Pak Budi? Kalau pasar domestik memang sekarang ini memang masih kereta api Indonesia ya sebagai customer kita. Kira-kira itu kalau kereta barang itu 80% lah kira-kira ya. Karena sebagian juga masih ada import dari Cina dulu. Kemudian juga kalau kereta penumpang itu hampir 100% dari Inka. Tapi kalau kereta berpenggerak, misalkan diesel electric multiple unit atau KRD, atau KRL atau LRT itu masih kira-kira 90% lah ya. Seperti itu. Nah, ekspor ke negara-negara ini beberapa sih sebetulnya. Yang terakhir masif itu Bangladesh sama Filipina ya. Bangladesh sama Filipina ini cukup besar, dan memang ini sudah dirintis oleh direksi terdahulu, sudah lumayan. Kemarin kita sudah mengirim bed terakhir itu kira-kira 250 untuk Bangladesh. Kemudian juga 3 lokomotif untuk Filipina dan 15 kereta penumpang untuk Filipina juga. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan tahun lalu sekitar 6 transit KRT atau kereta rel diesel. Itu Mas. Pak Budi, dari dalam proses produksi, bahan baku seperti apa Pak? Apakah mayoritas masih melakukan impor dalam hal ini, atau sebagian besar sudah ada di pemenuhan kebutuhannya dari dalam negeri? Kalau kereta yang tidak bergerak, yang tidak pakai mesin ya Mas ya, kereta penumpang kayak kereta Argo, kereta Parayangan, itu kalau kita bicara masalah lokal konten atau TKDN, ini cukup besar sudah. Kira-kira sudah di atas 80% ya. Ya, tinggal roda aja meski import dari Cina, ya, roda ya. Tapi kalau untuk yang kereta berpenggerak, itu kita masih bisa mencapai TKDN sekitar 42% ya. Misalkan kita membuat LRT Jabodetabek, LRT Palembang, kemudian KRT, itu rata-rata TKDN kita masih 40-45%. Artinya ini masih bergantung kepada kebutuhan impor dari bahan baku, Pak Budi? Sebetulnya kalau bahan baku ada dua nih Mas, ada karbusinya, jadi badannya kereta, ada juga mesinnya. Nah, mesin kita masih impor. Oke. Ya, mesin masih impor kita. Baik, saya akan coba kaitkan Pak Budi bagaimana kinerja dan operasional PT Inka di masa pandemi begitu, terutama berkaitan juga dengan bahan baku dalam hal ini, pembatasan dari sejumlah negara. Apakah ini juga memberikan dampak tidak Pak? Ya pasti ya Mas, ada dampaknya ya. Contoh kasus kemarin kita dapat pesanan KRT dari teman-teman dari TKAI gitu ya. Nah karena memang ada beberapa perusahaan yang tutup gitu ya, tutup di Eropa gitu ya. Ini otomatis akan mengurangi supply chain daripada vendor kita yang di luar negeri. Pastilah, tapi tidak semua ya. Alhamdulillah tidak semua. Jadi beberapa komponen kita masih bisa, yang lain artinya ada yang lain, cuma butuh waktu untuk proses pengadaannya sebagai penggantinya. Jadi ya kalau nggak di sini tutup ya cari yang lain gitu. Kira-kira itu aja. Makasih. Baik, tidak ada stok begitu Pak Budi, dan kondisi ini mempengaruhi dari proses produksi di sepanjang 2020 Pak? Kalau untuk stok kita nggak bisa stok Mas, karena masing-masing customer beda-beda speknya. Iya. Ya nggak bisa kita kayak mobil Toyota yang seri ini ya udah gitu, nggak bisa, tergantung spek yang diajukan oleh customer kita. Jadi kita nggak bisa, kecuali memang kalau untuk barang-barang kayak baja ya dari KS, dari Fasbian segala macam itu masih yang lokal, masih kita punya stok. Tapi kalau mesin kemudian roda yang import kita nggak berani stok. Ya nanti juga mau presiden kita jadinya repot nanti urusannya. Makasih. Baik, dalam kegiatan produksi ini bergantung kepada pesanan begitu Pak Budi? Oh ya pasti Pak. Ini kan by order sebetulnya. Yeah. Kita nggak pengen stok ini. Karena lagi-lagi Mas, ini kan jual kereta ini kayak ya tidak semudah yang jual barang yang lain ya. Karena khusus ya, yang beli juga operator kereta api ya. Di Indonesia ya kereta api Indonesia, kemudian juga mungkin MRT, kemudian Jakpro gitu ya. Tapi yang lain belum. Ya, yang operator swasta di Indonesia juga belum. Jadi harus berpikir
bagaimana menjual ini yang bisa menghidupi Inka sepanjang tahun selamanya. Baik, di masa pandemi bagaimana dengan pemesanan sampai sejauh ini, Pak Budi? Nah, ini memang untuk 2020 praktis nol, Pak. Tidak ada berapa negara dia akan menjadwal pulang ya, termasuk juga pesan dari teman kereta api Indonesia juga menjadwalkan ya, saya mengetahui karena situasi pandemik gitu ya, mungkin dari dari RKP-nya direvisi lagi ya, investasi dikurangi ya, karena memang kondisi COVID. Jadi praktis 2020 kecuali di Kongo ya, kami sudah dapat kontrak di Kongo, alhamdulillah. Yang lainnya relatif mundur gitu ya, mundur, alanya ada yang batal, ada yang nggak jadi, kira-kira begitu. Baik, apakah ini mempengaruhi dari sisi target dan kinerja di sepanjang 2020, Pak Budi? Ya, alhamdulillah. Tapi memang perintah dari Pak Menteri dalam ini, Menteri BUMN, bahwa ini diminta revisi, Pak, disesuaikan dengan skenario jelek pada saat itu. Ya, jadi kita revisi RKP-nya gitu ya, memang akan turun ya. Tetapi kita masih alhamdulillah masih bisa survive lah sampai hari ini. Karena memang kita masih banyak pesanan yang kemarin ya, menyelesaikan Bangladesh, menyelesaikan Filipina, menyelesaikan LRT Jabodetabek, dan juga ada pesanan dari pemerintah dalam perhubungan untuk KRL yang akan dioperasikan nanti di lintas Jogja Solo. Baik, Pak Budi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Budi, dan pemirsa bersama kami Marka Review akan segera kembali sesaat lagi.